Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, ya, yaitu tua dan pikun, ya, sebagai fitrah dan penyakit. Ya. Secara sederhana, ya, beda tua dengan pikun adalah pertama, tua erat kaitannya dengan umur atau usia, ditandai dengan penurunan daya gerak. Kemudian penurunan daya nafas, kemudian penurunan daya dengar, kemudian penurunan daya lihat, serta penurunan daya ucap dan daya rasa. Dari kuat menjadi lemah, dari segar dan bugar menjadi lemes dan loyo, dari sehat menjadi sakit-sakitan, dari makan enak menjadi makan enak. Itu tanda sudah tua. Jalan yang asalnya cepat jadi lambat. Dulu bisa lari-lari, bisa loncat-loncat, sekarang jalan aja agak susah. Ya, itu tandanya apa? Sudah tua. Ya. Sedangkan pikun itu erat kaitannya dengan ilmu, ya. Al-ilmu, ya. Dan kaitannya dengan pemahaman, al-fahmu atau al-fikhu, ya, ditandai dengan penurunan daya ingat, ya. Istilahnya lupa, ya. Kemudian penurunan daya resap, ya, daya serap, ya, atau daya tangkap, ya. Kemudian kehilangan semuanya, ya. Jadi semua daya ingat, daya resap, daya serap, daya tangkap itu kehilangan, ya. Jadi semua istilah-istilah yang kalau disebut tergambar dalam, ya, pikiran itu hilang, ya. Kalau saya katakan comro, terbayang nggak tuh? Nah, kayak gimana tuh comro? Kalau pikun enggak, udah blank aja, blank, ya. Kemudian dalam Al-Quran tua dimaknai sebagai syuyukhan, ya. Syuyukhan itu syekh, ya. Syekh itu maknanya dua. Pertama tua, yang kedua doktor, ya. Doktor kuliah maka gelarnya apa? Doktor S3, ya. Kalau S1 kan LC, ya. Tapi kalau secara umum, ya, syaikhan itu tua, ya. Bahasa sehari-harinya aki-aki, ya. Apa bedanya aki dengan aki-aki? Ya. Kalau aki makin dipakai makin kuat. Kalau aki-aki makin loyo, ya. Loyo sebentar-sebentar duduk kan gitu, ya. Kalau aki makin mantap, itu makin lama dipakai. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, huwallazi khalaqakum min turab. Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kalian dari tanah, ya. Makanya makin tua makin dekat dengan tanah, ya. Pengennya nyender, rebahan, gitu. Tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes mani. Makanya nggak boleh sombong, ya. Kalau ada orang kaya di Jawa Barat dipanggilnya mani benghar, walaupun benghar kan asalnya dari mani, ya. Kalau cakep tampan, mani kasep, mani gelis, nggak boleh sombong. Walaupun cakep, walaupun cantik dari mani, setetes air hina, ya. Jangankan dijual, dikasih juga ada yang mau. Kemudian tsumma min alaqatin, ya, dari air menjadi segumpal darah, ya. Jadi hidup manusia itu selalu dalam pantauan Allah, dalam monitor Allah, dalam rububiyatullah, nggak dibiarkan, ya. Dari mani jadi apa? Segumpal darah. Namanya apa? Alaqah, ya.
Kemudian tsumma yukhrijukum tifla. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang bayi yang sempurna. Kalau bayi yang belum sempurna proses pertumbuhannya itu dikatakan prematur ya. Tapi kalau dalam Islam namanya tufel itu. Jadi kalau ada orang yang tidak diundang walimah, resepsi atau hajatan itu namanya tufel, bayi prematur. Makanya kalau di undangan itu misalnya ya, Pak Haji Talkisto misalnya, itu nggak boleh bawa istrinya, nggak boleh karena yang diundang Pak Haji Talkisto doang. Ya. Kalau dipanggil Pak Haji Talkisto beserta ibu, anaknya nggak boleh dibawa itu, nggak boleh. Ini kadang-kadang dibawa semuanya, ya amplopnya kecil, makannya banyak. Iya, haji mumpung itu. Udah gitu bawa kantong kresek lagi. Iya. Tsumma ya litablugu asyuddakum. Kemudian dibiarkan ya kamu sampai dewasa ya. Jadi artinya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Memperbaiki agamanya, memperbaiki dunianya, memperbaiki akhiratnya, menggunakan sisa umurnya untuk bertambah baik supaya nanti ketika menghadap Allah dalam keadaan istirahat dari ya, yang tidak menyenangkan. Karena di dunia itu kan sebagian menyenangkan, sebagian tidak menyenangkan. Ada yang bikin tertawa, ada yang bikin tersenyum, ada yang bikin menangis, kan ya. Ada yang bikin cemerut. Nah, yang tidak menyenangkan, ya, itu kalau kita soleh dunia, soleh agama, soleh akhirat, sisa hidup digunakan untuk meningkatkan kualitas kesolehan, maka ketika dipanggil oleh Allah, dia akan istirahat dari yang tidak menyenangkan. Ya. Itu kalau orang Barat nyebutnya rest in peace, ya, rip, ya, itu. Kalau kita enggak, kita namanya ya apa? Istirahat dari yang tidak menyenangkan. Ya, kalau di dunia ketika tidur diganggu cucu ya, diganggu tamu, di sana nggak ada yang mengganggu itu. Ya, gitu. Kemudian, ya, tsumma litakunu syuyukha, lalu menjadi tua, menjadi syekh. Ya. Wa minkum, dan di antara kalian man yutawaffa min qabl, ya, sebelum tua ya ada yang dimatikan ya. Sebelum dewasa ada yang dimatikan, sebelum anak-anak ada yang dimatikan, sebelum bayi ada yang dimatikan, bahkan sebelum lahir ada yang dimatikan. Itu menunjukkan kuasa Allah ya, menunjukkan kehendak Allah, menunjukkan izin Allah, menunjukkan ilmu Allah. Kemudian yang selanjutnya walita belugu ajalan musamma. Ya, kami berbuat demikian ya agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan. Jadi setiap orang ada ajalnya ya, ada ajalnya. Ya. Jadi tidak akan mati kalau ajalnya belum sempurna ya. Tidak akan mati kalau rezekinya belum dikasihkan semua. Jadi kita dimatikan oleh Allah tuh sampai habis makan ya talas kukus berapa kali gitu ya. Kalau masih bisa makan talas kukus berarti ya, rezekinya masih dikasih. Tapi kalau sudah dikasihkan semuanya, ajalnya sudah sempurna, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Wa la'allakum ta'qilun, dan agar kamu mengerti, agar kamu berpikir, karena ini ilmu dari Allah yang harus diperhatikan, dikaji dan teliti. Sampai banyak orang yang masuk Islam setelah mengkaji ayat ini, proses pertumbuhan dan perkembangan janin atau embrio dalam rahim. Ini jadi ilmu sehingga nanti meningkatkan kualitas amal. Surat apa? Ghafir ya, atau surat Al-Mu'min ayat 67.
Jadi dalam Al-Quran itu ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Ya. Kemudian dalam tafsir Hidayatul Quran, ya, Hidayatul Quranil Karim dijelaskan ya, bahwa baina atwari khalqika ya, ayyuhal insan ya, aqdar ya, wa aqdar ya. Kemudian la ya'lamuha illa muqaddiruha. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kita tidak cukup baca lafadznya saja, tidak cukup baca artinya saja, tapi juga kita harus baca tafsirnya ya. Ada tafsir namanya Hidayatul Quranil Karim, Ibnu Katsir atau Bari Al-Qurtubi ya, yang kontemporer itunya Al-Muyassar. Jadi di antara fase-fase penciptaanmu ya, wahai manusia, terdapat takdir demi takdir. Jadi hidup itu sebenarnya menjalani takdir. Hidup itu sejatinya memilih takdir. Kita mau kaya mau miskin ya. Kalau kaya harus ya, aktif berusaha ya. Kalau miskin diam aja di rumah ya. Kalau mau pintar belajar. Kalau mau bodoh nggak usah belajar, tidur aja ya. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu tentang dasar-dasar Islam, harus hadir di majelis ilmu. Ya, kalau tidak hadir nggak tahu itu. Ya, jangan kan yang dalam dan luas. Ya, yang dasarnya saya nggak bakal tahu. Ya. Karena di Bekasi itu ada kajian yang namanya KNDI, kajian nilai ya dasar Islam. Jadi dasar-dasar Islam itu dikasih. Itu yang ikut ngaji itu 400 orang itu. Satu kelas 40 orang belajar seperti biasa, ada ulangan dan sebagainya. Dari yang muda sampai tua ikut semua itu dulu. Saya pernah ngajar berapa tahun di sana. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang tidak diketahui takdir demi takdir itu ya hakikatnya kecuali ya Allah yang mentakdirkannya. Ya. Jadi yang tahu takdir kita itu adalah Allah, karena Allah yang mentakdirkan kita. Tahu umur kita, tahu rezeki kita, tahu nasib kita, tahu amal kita. Ya. Jadi kadang-kadang amal saja nggak tahu. Ya. Saya pulang mau berangkat ngajar, ya itu ada tangga, ya, nyender. Ya. Kata istri saya itu di atas bocor, betulin. Ya. Males kan, takut jatuh. Ya. Kemudian pulang dari ngajar, saya berdiri di tangga, jatuh ternyata. Kalau tahu mah kan nggak mungkin ya saya naik. Ternyata tangganya sudah rapuh. Ya. Jadi dari anak tangga terakhir sampai bawah itu pada patah, saudara. Sampai kemudian kaki itu ya pada kebeset ya. Demikian pula ketika mau lebaran itu di Dewa Kemar kan banyak tukang beca itu. Ya, saya naik beca itu mau berapa kali nabrak itu. Nabrak mobil, nabrak motor. Ya ternyata tukang becanya itu mungkin petani ya karena mau lebaran menjadi tukang beca, tapi nggak bisa dia bawa beca sampai belok ya ke tempat ke arah Pak Fahmi ya. Nah, di depan Pak Saifuddin saya nyebur got itu, masuk ke dalam got itu. Ya tadinya mau marah, tapi kemudian tukang beca lebih parah itu, ketindihan beca juga ya. Sudah masuk got ketindihan beca. Gitu ya. Itu namanya takdir ya. Dan kita tidak tahu ya. Kalau tahu nggak mungkin saya naik beca, mending jalan kaki aja kan ya. Kemudian mahma ya taqaddamat al-ma'arif wal umur, betapapun maju pengetahuan dan ilmu ya. Jadi tidak ada ilmu tentang takdir, nggak ada. Tidak ada pengetahuan tentang takdir ya. Sama dengan tentang ajal, nggak tahu itu ajal, di mana mati, kapan mati, bagaimana mati, kita nggak tahu ya. Wa mahma ya irtaqaba ya al-ukul wal fuhum ya. Jadi setinggi apapun akan akal ya serta pemahaman manusia ya. Jadi betapapun maju pengetahuan dan ilmu dan setinggi apapun akal serta pemahaman manusia tidak ada yang tahu yang namanya takdir itu kecuali Allah ya. Kemudian hampir manusia tidak pernah mencapai kesempurnaan
kecuali ia segera condong menuju kekurangan. Ya. Jadi tidak boleh ya kita ujub dan takabur. Ya. Walaupun jabatan tinggi, kekayaan berlimpah ruah, badan sehat, segar kuat, punya berbagai macam keterampilan bela diri, keterampilan nggak boleh. Karena tidak bisa luput dari takdir Allah. Itu yang namanya Khalid bin Walid 100 kali perang, matinya di atas kasur, bukan di badan tempur. Padahal dia panglima perang. Panglima perang dulu itu kan di depan. Kalau panglima perang sekarang di mana? Di belakang. Malah dengan musuh salaman kan, pelukan. Sementara pasukannya berperang. Kalau dulu paling depan itu ya panglima dulu. 100 kali itu perang itu nggak mati-mati. Ya. Matinya di atas kasur, bukan di medan tempur. Ini kaitannya dengan takdir. Ya. Tidak bisa ya, dipelajari. Ya. Kemudian maksudnya setiap kali manusia merasa sudah sempurna, saat itu pula awal berkekurangan. Jadi ibarat naik gunung, naik bukit. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas di puncak bukit, kemudian turun berubah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Jadi benar-benar tuh ke atas itu kita tawadhu, nggak boleh sombong itu. Menuju puncak itu nggak boleh sombong. Apalagi setelah sampai di puncak mau turun lagi tuh, mau turun lagi. Ya, jadi naik turun sampai di puncak itu takdir demi takdir yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah bagi manusia. Ya. Jadi ini peringatan ya, agar tidak tertipu oleh kekuatan, tidak tertipu oleh kesehatan, tidak tertipu oleh ilmu, dan tidak tertipu oleh kedudukan atau jabatan. Ya. Jadi ada preman di kampung saya tuh, ya, kemudian digigit tikus, tikusnya masih nempel di jarinya, dibawa keluar, nih, mati dia, mati digigit tikus ya. Jadi nggak usah lewat berantem dan sebagainya, digigit tikus aja bisa mati itu. Ya. Jadi ini peringatan agar tidak tertipu oleh kekuatan, kesehatan, ilmu dan kedudukan. Kemudian kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Jadi manusia selalu berada antara bertambah dan berkurang. Ya. Kalau tidak bertambah berkurang. Ya. Bertambah umur, bertambah tua, bertambah sakit, ya. Bertambah sehat, bertambah ilmu, bertambah jabatan, bertambah penghasilan. Seperti itu. Penghasilan juga begitu ya. Sampai puncak pensiun ya. Pensiun berkurang lagi kan? Ya, bukan hanya pendapatannya yang berkurang ya. Kemudian kebugarannya juga berkurang. Ya, kalau waktu muda fokusnya ke makanan ya. Ya. Kalau udah tua fokusnya kemana? Penyakit kan fokusnya itu, ke obat ya. Sampai saya hafal tuh obat itu hafal. Kalau untuk ini apa namanya, untuk ini apa namanya, untuk ini apa namanya. Apalagi sekarang ada chat GPT ya, tinggal di kamera aja keluar itu ya, nama obatnya, komposisinya, khasiatnya, kemudian bisa digabungkan dengan obat apa, bagaimana dosisnya. Oh luar biasa itu sekarang tuh ya, gampang banget. Jadi lama-lama dokter kalah ya, dokter kalah gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata ya, maka jangan sekali-kali orang yang kuat tertipu oleh kekuatannya dan semangatnya ya. Dan jangan pula orang yang sehat terpedaya oleh aktivitas dan kesehatannya ya. Jadi barang siapa mengetahui dengan ilmu, yang yakin bahwa Allah sematalah ya yang memberi kekuatan, kesehatan, termasuk juga kekayaan. Jadi huwallazi khalaqahu min nutfatin. Jadi Allah itu menciptakan dari setetes air mani hingga ia menjadi seorang laki-laki yang kuat dan tegar. Niscaya ia tidak akan mampu kecuali menerima hujah-hujah Allah dan tunduk kepadanya. Itu kuasa Allah. Hujah itu bisa berarti alasan. Hujah itu bisa berarti kekuatan dan kekuasaan yang Allah berikan. Ya. Jadi karena kalau kita pintar karena dipintarkan oleh Allah. Kita kaya karena dikayakan oleh Allah.
Ya, kemudian kita cukup karena dicukupkan oleh Allah. Kita tertawa karena dikasih kemampuan untuk tertawa. Ya, ada nggak yang penyakit bisa bikin orang tidak bisa tertawa? Ada nggak? Nggak bisa tertawa dia. Ya, padahal tertawa itu mudah kan. Ya, kadang-kala jangankan tertawa, ngomong saja nggak bisa tuh. Padahal lidah itu tidak bertulang, tapi dikasih penyakit, dia nggak bisa tertawa, nggak bisa tersenyum, kemudian nggak bisa berbicara, ya. Bahkan kemudian menangis juga nggak bisa, cuman keluar air mata doang itu. Itu tandanya manusia itu di bawah kuasa dan kekuatan Allah. Ya, jadi wahafidhahu fi atwari, ya, numu, ya, dan menjaganya dalam berbagai fase pertumbuhan. Jadi manusia itu tumbuh dan berkembang, kemudian maju dan naik. Itu fitrah manusia ya. Kita terus tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mental, ya, jasmani maupun rohani. Kemudian maju terus ya. Kita sedang maju kemana? Nah, maju ke kematian, maju ke Budi Dharma. Tapi belum tentu kita ya sampai di Budi Dharma. Mungkin aja sampainya itu di mana gitu ya, kuburan mana kan? Gitu. Kemudian hatta ya gada rajulan jalda ya, hingga ia menjadi seorang laki-laki yang kuat dan tegar, kuat fisiknya, kokoh jiwanya, matang akalnya. Nah, ini luar biasa nih ya. Kemudian ya, ia tidak kuasa selain memahami ayat-ayat Allah dan tunduk patuh kepadanya. Jadi semakin kita baca Al-Quran ya, semakin kita baca fenomena alam, maka kita semakin sadar akan kelemahan kita dan semakin yakin tentang kekuasaan Allah. Jadi semakin tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akal yang sehat akan menyadari dan mengakui dahsyatnya ilmu dan kuasa Allah. Kemudian tunduk dan patuh, tidak membangkang seperti iblis laknatullah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, kenapa iblis itu dikatakan kafir? Karena dia enggan ya melaksanakan perintah Allah dan merasa diri lebih baik daripada Adam. Kemudian melanggar perintahnya, namanya fasik ya. Kemudian pesan penting, kekuatan sejati tidak melahirkan kesombongan. Ya, jadi semakin kuat itu harusnya semakin rendah hati ya. Jadi justru ya kekuatan sejati itu akan melahirkan ketundukan. Jadi ada ilmu namanya ilmu padi kan, makin isi makin tunduk ya. Kemudian semakin sadar asal usul dirinya, semakin mudah seseorang beriman dan taat. Disinilah pentingnya ilmu, disinilah pentingnya fikih. Apalagi bulan Sya'ban itu bulan persiapan menghadapi Ramadan. Kita kaji fikih saum, fikih tarawih, ya, fikih etika, sampai kemudian fikih yang berkaitan dengan hisab dan ru'yah. Sehingga nanti ketika semakin dalam dan luas ilmu kita, maka semakin kecil perbedaan itu. Sebab kan biasanya ya sekarang udah beda ya, beda kan? Ya, ada yang 18 Februari kan 1 Ramadannya tuh ya. Berarti tarawihnya tuh ya, malam ke 18. Ada yang kemudian tanggal 19 kan. Jadi tarawihnya malam ke 19. Iya. Perbedaan beda juga ya lebaran ya. Iya. Nah ini insya Allah. Jadi untuk mengurangi perbedaan itu, memperkecil perbedaan itu, kuncinya apa? Thalabul ilmi, mengaji dan mengkaji ilmu. Ya, jangan sampai ya kita bosan hadir di majelis ilmu. Kemudian ya, dalam tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan ya. Jadi Allah yang menciptakan ya, bapak kalian yang bernama Adam itu dari tanah. Ya. Kalau kita dari saripati tanah ya, kita dari saripati tanah. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah dengan tangan kanan Allah langsung ya. Kemudian dia menciptakan kalian dari air mani dengan kekuasaannya ya. Jadi belum ada yang bisa ya, menciptakan manusia dari air ya. Dan manusia walaupun bisa misalnya ya
menjaga air mani menumbuhkan jadi janin dan sebagainya, ya itu pun terbatas. Manusia tidak bisa menciptakan air mani. Jangankan menciptakan air mani, sampai hari ini manusia belum bisa menciptakan telur, ya, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, nggak bisa itu. Ya. Tapi kalau untuk menetaskannya sudah ada yang namanya teknologi. Tapi menciptakan bahan dasarnya, bahan bakunya, keterbatasan ilmu manusia itu sangat ya luar biasa. Ya. Jadi tidak boleh sombong. Nah setelah itu kalian berpindah ke fase segumpal darah yang kental berwarna merah. Ya. Lalu kalian mengalami berbagai tahapan di dalam rahim. Ya. Jadi dulu kita setelah di alam ruh ditempatkan di tempat di mana ya itu sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Ya. Itu tempat yang bernama ya RSSSSS gitu ya. Tapi nanti bisa selonjor, tapi tetap sempit, namanya alam kubur. Ya di alam kubur kan bisa selonjor ya. Ya. Tapi ya terbatas juga. Nah itulah nasib manusia. Ya makanya harus rendah hati dan tunduk ya kepada ya takdir Allah atau kehendak Allah. Ya. Kemudian hingga akhirnya kalian dilahirkan sebagai anak kecil, kemudian tubuh kalian menguat hingga kalian menjadi orang tua yang lemah kembali. Ya. Jadi wa minkum man yamutu qabla dzalik, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum sampai pada usia itu. Jadi tidak bisa melawan usia, ya, tidak bisa melawan ajal, tidak bisa melawan rezeki. Jadi kalau kita ya, mencari rezeki dengan cara yang tidak baik, itu tidak akan menambah rezeki. Walaupun syariatnya bisa triliunan, ya, bisa 1000 triliun, itu ada orang kaya bingung, ya, bingung buang duit itu, ya, tapi tetap ya, itu rezeki buat dia tidak akan bertambah, ya, kalau dikaitkan dengan yang namanya rezeki. Demikian pula dengan ajal. Ya, ada tempat tidur yang harganya miliaran bisa bikin panjang umur, tapi ternyata sampai 50 tahun. Ya. Nah, sementara Pak Danis tempat tidurnya berapa? Ya, udah berapa? 60 lebih ya. Pak Andi tuh ya tempat tidurnya mungkin nggak sampai 1 M ya, tapi bisa 70 tahun lebih. Jadi ilmu dan teknologi tidak bisa melawan takdir Allah yang berkaitan dengan ajal dan rizki ya. Semua itu agar kalian mencapai ajal yang telah ditentukan, yang pada saat itu umur kalian berakhir. Dan agar kalian menggunakan akal ya, merenungkan ayat-ayat Allah. Sebab nanti ada orang yang ya, menjerit histeris ya, di dalam neraka, berteriak itu, minta supaya dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Tapi ternyata malah ditanya, bukankah kami sudah ngasih umur yang cukup untuk berpikir? Ya. Makanya hidup itu sejatinya harus banyak mikir ya, banyak mikir. Ya, misalnya memikirkan ciptaan Allah. Ya, kalau kaitannya dengan makhluk, tapi kaitannya dengan Allah banyak berzikir. Nah, ulul albab, orang yang cerdas, ya, berakal sehat, berhati nurani, dia selalu melakukan 2 hal. Yang pertama zikir kepada Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Yang kedua memikirkan ciptaan Allah. Hasilnya syukur yang luar biasa, tunduk dan patuh serta takut kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ya. Ya, ikrar yang diucapkan oleh orang yang disebut ulul albab. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, sehingga kalian mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, Dialah satu-satunya yang melakukan semua itu, dan hanya kepadanya ibadah sepantasnya ditujukan. Dan itu kita ikrarkan, ya, minimal 1 hari 17 kali kan dalam sholat fardu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ibadah hanya kepada Allah, minta tolong juga hanya kepada Allah. Ya. Jadi ibadah dulu, minta tolong dulu. Ya.
ibadah dulu baru minta tolong. Zikir dulu, doa dulu. Zikir dulu. Jadi nggak boleh ujug-ujug minta. Ya. Nah, kalau ujug-ujug minta siapa lu kata Allah kan gitu. Nah, sedangkan pikun dalam Al-Quran dimaknai sebagai umur yang paling lemah. Ya. Namanya ardalil umri. Ya. Bahasa medisnya Alzheimer ya. Alzheimer itu bahasa medis. Itu berasal dari Al-Quran tuh. Ardalul umri, umur yang paling lemah. Ya. Semuanya lemah kan? Daya ingat lemah, daya rasa ingat lemah, daya gerak lemah, daya nafas lemah, semuanya. Ya, semuanya lemah. Ya, bahkan aliran darah yang asalnya lancar jadi terhambat kemudian tersumbat. Ya. Ya. Karena manusia itu berasal dari air, dari yang cair-cair. Ya. Semua 70% isi tubuh kita adalah air. Dari mulai otak ya, sampai kemudian urin itu air semua itu ya. Wallahu khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian dia mewafatkan, mematikan kalian. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umri, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Untuk apa? Untuk apa Allah memikunkan manusia? Untuk apa Allah menjadikan manusia pikun? Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu diketahuinya. Ya, termasuk orang yang ya, nulis kamus kan dari A sampai Z itu. Itu kalau sudah pikun hilang semua itu. Ya, hilang semuanya itu. Ya, yang ditulis dalam kamusnya itu. Ya, jadi ilmu itu ditambah, dikurangi, tapi dalam waktu yang sama bisa dihilangkan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita usahakan supaya tidak mengalami pikun. Karena pikun itu arzalul umri atau alzheimer, usia yang paling hina ya, paling lemah. Innallaha alimun qadir. Dan ini ada kaitannya dengan ilmu dan kuasa Allah. Ya, jadi Allah tuh maha berilmu, maha kuasa, menjadikan manusia itu pikun diantaranya. Jadi ayat tidak mengatakan semua orang tua akan pikun kan? Ya. Jadi kalau panjang umur ya maksimalnya sampai tua, jangan sampai pikun. Karena pikun itu sudah tidak produktif lagi dan dalam waktu yang sama jadi beban ya, orang yang masih hidup. Ya. Jadi lafaz wa minkum yang artinya sebagian dari kalian itu bukan semuanya. Ya. Jadi tidak semuanya pikun. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Berdoa. Bagaimana caranya? Berzikir. Bagaimana caranya? Ibadah dan amal soleh supaya tidak pikun. Ya. Karena pikun ini ada kaitannya dengan takdir buruk, dan takdir buruk itu bisa ditolak dengan doa. La yarudul qada ya illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Ada yang apa? Doa supaya tidak pikun? Ya, ada. Gimana Kak? Silakan. Ya, silakan Kak. Allahumma ada apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya, itu doanya ya. Minta dilindungi pertama dari pelit ya. Yang kedua dari penyakit pengecut ya. Yang ketiga dari pikun, yang keempat dari fitnah dunia, yang kelima dari azab kubur. Ya. Ya, jangan sampai itu nggak dibaca. Jadi kalau pikun itu jangan salahkan Allah, karena kita tidak berlindung kepada Allah. Dikatakan berlindung itu berarti kita tidak akan mampu menghadapi usia yang lemah itu yang bernama ardalul umri. Makanya diperintahkan berlindung kepada Allah. Sama berlindung kepada setan, berlindung kepada dajjal, bahkan kepada pelit pun berlindung. Ya, karena manusia itu senang diberi, senang memberi. Senang diberi. Ya. Biasanya yang senang diberi itu orang pelit itu. Yang tidak suka memberi itu. Padahal yang paling baik itu al-yadul ulya khairu minal yadis sufla.
Tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, orang itu ada yang lebih suka tangan di bawah daripada tangan di atas. Lebih suka minta, menerima daripada ngasih dan kemudian memberi, ya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan walaisa kullu ya mantola ya umruhu ya. Kemudian yaruddu atau yuradu ila abdali umri. Jadi kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tidak semua orang yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan kepada usia yang paling lemah. Ya. Jadi kalau kita mau panjang umur, nggak usah ulang tahun, nggak usah. Berdoa supaya panjang umur. Apa doanya? Ya, Allahumma atil umri, ya, wa aktsir mali, wa aktsir waladi, ya. Kemudian waqfir li dunubi wa barik li fi, kan gitu ya. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, banyakkan hartaku. Ya Allah, banyakkan anakku. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, berkahi hidupku. Ini suka dibaca nggak? Nggak juga kan? Padahal itu ya. Jadi pertama apa? Panjang umur. Yang kedua apa? Banyak harta, tuh kan? Kebun di mana-mana, sawah di mana-mana, kontrakan di mana-mana, ya. Daripada panjang umur belangsak kan ya. Nah itu yang ketiga apa tadi? Ya, banyak anak. Ya, kalau nggak banyak anak nanti diwariskan sama siapa? Ya, masa sama tetangga kan ya? Gitu. Sayang itu. Jadi lebih baik ya meninggalkan anak dalam keadaan kaya daripada meninggalkan anak dalam keadaan miskin. Itu tugas kita. Di samping nanti dibawa ke surga semuanya, itu yang paling berat. Nah, yang ketiga, ampuni dosa. Karena semakin panjang umur, semakin banyak harta, semakin banyak anak, ya semakin banyak dosa ya. Betul kan? Ya, gitu. Jadi orang anak muda dengan orang tua umumnya banyakkan mana dosanya? Orang kaya dengan orang miskin umumnya banyakkan mana dosanya kan gitu. Orang yang banyak anak dengan orang yang tidak punya anak, dosanya banyakkan mana? Makanya yang keempat, minta diampuni dosa. Maka insya Allah kalau dosa diampuni, anak banyak, harta banyak, umur panjang, itu minta diberkahi agar baik terus, nambah baik ya, baik selamanya, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Bahkan di antara mereka ada yang akalnya dan ilmunya tetap terjaga. Walaupun umurnya sudah 100 tahun, ya, tapi ilmunya masih wah cakep itu, ya. Kemudian fisiknya masih kuat. Saya pernah di pesantren Al-Mu'min Ngeruki itu. Saya sholat berjamaah jadi makmum bersama adiknya Abu Bakar Bashir. Oh dia, adiknya kakaknya, lupa lagi. Itu badannya kekar. Padahal sudah tua, kemudian tangannya juga, ya. Karena di sana itu santrinya itu ada bela diri namanya batong, ya. Jadi santri Al-Mu'min itu sangat ditakuti oleh preman-preman, ya. Jadi preman tuh pada takut kalau macam-macam disamperin sama dia, ya. Itu luar biasa itu kan. Kemudian yang selanjutnya bahkan bertambah pemahaman dan kecerdasannya. Tadi jangan berhenti menuntut ilmu supaya nggak pikun itu. Yang kedua, jangan berhenti berbagi, ya, berbagi uang, berbagi makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, termasuk berbagi ilmu kan, supaya awet tidak pikun. Kemudian tua sebagaimana mati adalah takdir mutlak yang tidak bisa ditolak. Jadi takdir itu ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom tidak bisa ditolak. Ada nggak orang yang bisa menolak tua? Nggak ada. Ada takdir mu'alaq tadi kan, takdir mu'alaq ya. Jadi itu bisa diubah ya. Misalnya ya, kita tidak boleh berdoa ya Allah ya, tolong saya muda terus jangan sampai tua, nggak bisa itu ya. Tapi kalau ya Allah ya tolak aku dari takdir yang buruk kan, ya Allah sehatkan aku kan ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan pikun sebagaimana umur ya merupakan takdir mu'alaq ya. Jadi untuk tidak pikun itu bisa ya, karena takdir mu'alaq ya.
Tapi untuk tidak tua nggak bisa, karena ini takdir mutlak ya gitu. Ini konsep ya, akidah dalam Islam. Jadi apa tadi? Pikun takdir mu'alaq, bisa diubah. Sedangkan tua takdir mutlak, takdir mubrom, tidak bisa ditolak. Walaupun dengan obat dan sebagainya, dengan tempat tidur yang mahal nggak bisa itu ya. Jadi yang terakhir ini Rasul menyatakan la yardul qada ila du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir ya, yaitu takdir buruk kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri ilal birru, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali dengan kebaikan. Ada dua kebaikan yang bisa menambah umur. Yang pertama, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, itu bisa menambah umur. Yang kedua, ya, yang dikatakan al-birru itu bikin orang lain tenang, bikin orang lain senang, bikin orang lain tertawa dan tersenyum. Itu al-birru. Karena yang namanya al-birru kata Rasul, pertama husnul khuluq, baik budi pekerti. Yang kedua, al-birru sesuatu yang bikin hati dan jiwa tenang. Beda dengan dosa. Dosa itu bikin hati dan jiwa tidak tenang, ya. Jadi orang pejabat yang korupsi yang sekarang masih aman-aman saja, bukan berarti tenang. Ya, dia ketar-ketir kalau kemudian ketangkap KPK kan itu ya. Wallahu a'lam, ya. Ini hadisnya Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Kemudian dari Salman Al-Farisi, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Silakan sebelum ditutup ada yang tanyakan?